Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Siapa namanya? Ini penting. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Sudah jelas baptisan itu sangat penting, tetapi apakah menjadi persoalan bagaimana kita dibaptis? Apakah ada sebuah baptisan yang benar atau apa saja boleh? Jika Anda percaya Alkitab, maka ya, ada sebuah baptisan yang benar. Kebanyakan gereja-gereja membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi itu tidak benar menurut Alkitab. Dalam Kisah Para Rasul ayat 19, ada beberapa orang tertentu yang telah percaya kepada Yesus Kristus, tetapi masih belum menerima Roh Kudus ke dalam hati mereka. Rasul Paulus mengetahui cara yang benar untuk menerima Roh Kudus. Maka ia bertanya kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan apakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kisah Para Rasul 19 ayat 3. Paulus melihat bahwa mereka tidak dibaptis sesuai dengan perintah Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Maka ia mengajarkan mereka untuk dibaptis ulang dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian, seperti yang sudah dijanjikan, mereka menerima Roh Kudus. Jadi mengapa murid-murid itu membaptis dalam nama Yesus, sedangkan Yesus sendiri memerintahkan mereka untuk membaptis dalam nama, bukan nama-nama dari Bapa dan dari Anak dan dari Roh Kudus? Matius 28 ayat 19, apakah mereka membuat suatu kesalahan? Tidak. Mereka melakukan dengan tepat sebagaimana yang diperintahkan kepada mereka. Sementara Anda membaca renungan tentang nama Anda, apakah Anda seorang anak? Apakah nama Anda anak? Apakah Anda seorang ibu? Apakah nama Anda ibu? Tentu saja bukan. Semuanya itu hanyalah gelar-gelar. Anda memiliki sebuah nama yang benar. Dan demikian juga dengan Allah. Inilah jawabannya. Di dalam Alkitab tidak ada seorang pun yang pernah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Karena tidak ada sesuatu yang demikian. Bapa bukanlah sebuah nama, dan Anak bukanlah sebuah nama, dan Roh Kudus bukanlah sebuah nama. Tetapi nama dari Bapa, Anak, Roh Kudus adalah Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah. Ia adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jika Anda sedang mencari Roh Kudus dan bertanya-tanya mengapa Tuhan masih belum memberikannya kepada Anda, maka Anda mungkin mau bertanya kepada diri Anda sendiri pertanyaan yang sama yang diajukan oleh Paulus. Kalau begitu, dengan baptisan apakah kamu telah dibaptis? Referensi Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, ajarlah semua bangsa dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Siapakah nama Bapa? Siapakah nama Anak? Dan siapakah nama Roh Kudus? Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yohanes 5 ayat 43. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Jika ia datang dalam nama Bapanya, lalu siapakah namanya? Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa-Ku adalah satu. Yohanes 12 ayat 45. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Yohanes 14 ayat 8-9.
Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Yohanes 20 ayat 27-28. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, dan ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Dan Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampun dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 8 ayat 12. Tetapi ketika mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Kisah Para Rasul 19 ayat 3-6. Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Kristus Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Efesus 4 ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu.